Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis tentang usaha waralaba pada ayam geprek Pangeran. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu dari kelompok kami. Ada dari siapa? Saya Irfan Chandra Pratama, NIM 025. Saya Karlina, NIM 015. Dan saya sendiri Muhammad Syarazi, NIM 022. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan dari pengertiannya dulu. Silakan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu waralaba. Waralaba atau bisa disebut dengan franchise yaitu badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki franchiser dengan sesuatu imbalan berdasarkan persyaratan atau penjualan barang dan jasa, atau juga dengan kata lain, franchise adalah suatu sistem pendistribusian di mana pihak pertama yaitu pembeli waralaba memberikan hak kepada pihak kedua yaitu franchise untuk mendistribusikan barang atau jasa pada waktu dan area tertentu dengan menggunakan merek, logo, sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Franchise atau waralaba bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan RI Nomor 16 Tahun 1997 pada tanggal 18 Juni 1997 tentang waralaba dan keputusan Menteri Pendistribusian dan Perdagangan RI Nomor 259 MPR Cap 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Nah, di sini saya beritahu sedikit tentang profil dari ayam geprek Pangeran. Jadi ayam geprek Pangeran ini merupakan sebuah usaha rumah makan yang lahir di Kota Bandung. Perintisnya itu Satria Kodeanto, bermula dari pengalaman bisnis makanan dan minuman yang mulai dilakukan dari tahun 2012, di mana dengan nama perusahaan CV Satria Jaya Food, maka lahirlah rumah makan ayam geprek Pangeran. Di akhir tahun 2017, mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat, ownernya ini Satria Kodeanto berhasrat untuk mengembangkan usahanya lebih jauh tanpa mengurangi kualitas dan cita rasa yang sudah teruji konsisten dan digemari masyarakat. Brand yang barunya itu bernama ayam geprek Pangeran muncul dan ambisi owner untuk terus menyajikan kualitas rasa agar dapat digemari semua kalangan, bahkan menengah ke bawah. Sehingga brand baru ini terus muncul dan dikenal di berbagai lokasi di Bandung. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian dari ayam geprek Pangeran. Perjanjian franchise maksudnya. Beberapa pilihan yang tersedia berdasarkan paket harga yang tersedia mulai dari 350 juta sampai 500 juta tergantung kebutuhan dari pihak kedua, mulai dari desain, total bahan baku yang disediakan per hari, dan masih banyak lagi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, perjanjian waralaba memuat klausa paling sedikitnya ada beberapa hal. Jika disesuaikan dengan surat perjanjian ayam geprek Pangeran, ialah sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, jenis dan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usaha. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan kerjasama menurut dari bentuk perjanjian waralaba ayam geprek Pangeran, pihak pertama memberikan hak eksklusif pada pihak kedua. Artinya pihak kedua berhak menggunakan nama merek dagang, yaitu ayam geprek Pangeran. Berikut juga dari sistem-sistem yang dimiliki oleh pihak pertama diberikan juga kepada pihak kedua dengan cara yang benar, tertib, dan rapi. Modal keseluruhan tetap pada pihak kedua. Untuk sistem kerjasama yang seharusnya hanya ada satu pembeli kemitraan saja, biasanya hanya satu nama orang saja, yaitu dari pihak
pihak kedua. Akan tetapi ada beberapa orang yang memiliki usaha waralaba ini. Jadi kalau misalkan banyak pihak kedua ingin membuka cabang lagi, bisa, walaupun dengan nama yang beda. Pihak kedua berhak untuk membuka cabang lagi, tapi lokasi dan modal tetap dari pihak kedua. Pihak pertama hanya merekomendasikannya saja. Pihak kedua membayar fee kemitraan, bisa disebut juga dengan jual beli usaha waralaba. Untuk penempatan lokasi tetap pada pihak kedua. Pihak pertama hanya memberikan saran untuk menata ruangan saja. Dan pihak pertama tetap melihat daerah tersebut yang akan dibuat cabangnya sekiranya 1 bulan sebelum cabang tersebut diterbitkan. Dan dalam pelaksanaan perjanjian, pihak kedua diwajibkan untuk menyisihkan sebagian keuntungan kepada yang berhak, yaitu yang dimaksud di sini bisa dimanfaatkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan posyandu di sekitar restoran berdasarkan rasa keikhlasan. Persyaratan ini merupakan persyaratan khusus yang diberikan dalam prakteknya. Setiap pihak kedua juga selalu menaati perjanjian ini. Untuk permasalahan pembayaran, pihak kedua telah menaati sesuai dengan perjanjian, memberikan laporan secara email, dan mentransfer royalti yang diberikan kepada pihak pertama. Ya, saya akan menjelaskan tentang jika kami akan memilih sebuah franchise, maka beberapa faktornya sebagai berikut. Banyaknya jenis waralaba untuk saat ini. Memang jenis waralaba kuliner lebih menjanjikan karena masyarakat yang cepat bosan, yang ingin setiap hari ingin rasanya mengganti menu makanannya. Maka dari itu, kelompok kami akan mengambil jenis waralaba makanan. Untuk lokasinya sendiri, kami akan memanfaatkan lokasi yang ramai dan sering dijumpai oleh wisatawan. Maka dari itu, kami memilih lokasi di daerah Braga, yang mana daerah tersebut dekat dengan alun-alun Bandung. Selain dekat dengan lokasi yang tempat hiburan, di Braga juga memiliki pusat dari kota Bandung. Ditambah lagi akses yang mudah dijangkau dan dari berbagai tempat. Selain itu juga di daerah Braga juga menjadi tren pusatnya anak-anak muda untuk mengisi akhir pekan mereka. Karena di Braga juga memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup unggul untuk mendirikan tempat usaha. Adapun kelebihan dan kekurangan dari waralaba jenis ini yaitu kelebihan sendiri, yang pertama ada bisnis kuliner yang selalu dibutuhkan. Lalu yang kedua, pekerjaan yang tidak membosankan. Yang ketiga, mudah dan tidak membutuhkan kemampuan lebih. Yang keempat, banyaknya teknologi yang menunjang bisnis ini. Dan yang kelima, murah dan mudah didapatkan tanpa syarat yang ribet. Dan adapun kekurangannya, yang pertama, persaingannya yang ketat. Lalu yang kedua, bisnis yang terasa merepotkan di awal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tidak dapat keuntungan pada awal bisnis berjalan. Oke, sekian analisis dari presentasi kelompok kami mengenai usaha waralaba di daerah Bandung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.